Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita sudah masuk tema 8, yaitu subtema 2, Aku Anak Mandiri. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya baju seragam lengkap dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher, dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib ada 10 buah, yaitu TKK P3K, TKK pengatur ruangan, TKK pengamat, TKK juru masak, TKK berkemah, TKK menabung, TKK menjahit, TKK juru kebun, TKK pengaman kampung, dan TKK gerakan gerak jalan. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Mengapa tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka? Tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka karena satu, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Ketiga, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Dan yang keempat, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Nah, itulah sebabnya mengapa tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka. Kita masuk ke dalam penerapan sila Pancasila. Musyawarah sebagai pengalaman sila keempat Pancasila. Perhatikan gambar di samping. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila ini adalah kita sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun mempunyai hak masing-masing, kita harus mementingkan kepentingan bersama.
Oleh karena itu, kita harus bermusyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan. Musyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan atau menyelesaikan masalah. Musyawarah merupakan contoh pengalaman sila keempat Pancasila. Berikut contoh kegiatan bermusyawarah sesuai pengalaman sila keempat. 1. Pemilihan ketua kelas. 2. Pemilihan ketua regu. 3. Rapat RT. 4. Menyelesaikan masalah antar teman. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah merupakan pengalaman sila keempat Pancasila. Beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan musyawarah agar dapat berjalan lancar, yaitu 1. Sampaikan pendapat dengan baik, jelas, dan sopan. 2. Beri kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. 3. Hargai dan hormati pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. 4. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang kelima, melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, sikap pengalaman sila pertama Pancasila. Anggota pramuka harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu wujud takwa kepada Tuhan adalah beribadah sesuai agama yang dianut. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Berikut beberapa contoh sikap pengalaman sila pertama Pancasila. Beribadah sesuai agama yang dianut. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. 1. Agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 2. Berdoa sebelum makan. 3. Berdoa sebelum belajar. 4. Menuntut ilmu agama. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Dan yang keenam, berteman dengan pemeluk agama lain. Perilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang terdiri dari 5 sila Pancasila. Mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila beserta lambang dan bunyinya. Perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sikap yang sesuai dengan sila pertama yaitu beribadah dengan rajin, bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu memberikan pertolongan kepada orang lain yang mengalami musibah dan menjenguk teman yang sakit. Selanjutnya ada sila ketiga Pancasila yang dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga yaitu bekerja sama membersihkan kelas dan mengikuti upacara bendera dengan tertib. Selanjutnya yaitu sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng.
Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu memberikan kesempatan semua anggota untuk tampil dan musyawarah menentukan jadwal piket. Selanjutnya, sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Sedangkan bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila kelima yaitu rajin belajar dan bekerja keras dan hidup hemat. Sikap adil terhadap teman. Setiap kelompok barung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua barung harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang adil terhadap anggotanya. Salah satu sikap adil adalah membagi tugas secara merata. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Sikap adil merupakan pengalaman sila kelima Pancasila. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap adil terhadap teman. 1. Berbagi makanan dengan teman secara adil. 2. Membagi tugas seimbang dalam kegiatan kelompok. 3. Tidak membeda-bedakan teman saat bermain. 4. Mendengarkan dan menghargai setiap pendapat anggota kelompok saat berdiskusi. Sekarang kita masuk ke materi MTK yaitu mengenal sifat bangun datar. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lengkung atau lurus dan tidak memiliki ruangan. Salah satu contoh bidang datar adalah persegi. Persegi dikenal dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Memiliki 4 sisi atau ruas garis. 2. Semua sisinya sama panjang. Ciri-ciri yang ketiga, mempunyai 4 sudut. Katakanlah sudut A, B, C, dan D. Dan yang keempat, semua sudutnya sudut siku-siku. Selanjutnya, yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar serta mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Adapun sifat-sifat bangun persegi panjang A, B, C, D adalah memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD dan mempunyai 4 buah sudut siku-siku, yaitu siku A, B, C sama dengan siku B, C, D sama dengan siku C, D, A sama dengan siku D, A, B. Tiga, segitiga sama sisi. Gambar di samping merupakan gambar segitiga sama sisi, yang mana sifat bangun segitiga sama sisi ABC adalah memiliki 3 buah sisi yang sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CA, dan memiliki 3 buah sudut yang besarnya sama, yaitu sudut ABC sama dengan sudut BCA sama dengan sudut CAB. Setiap sudut segitiga sama sisi membentuk sudut lancip. Dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat bangun datar itu adalah segitiga sama sisi, memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan jenis sudutnya adalah sudut lancip. Kemudian persegi, memiliki 4 sisi, memiliki 4 titik sudut,
Dan jenis sudutnya adalah sudut siku-siku. Selanjutnya yaitu persegi panjang. Banyaknya sisinya itu ada 4, memiliki 4 titik sudut, dan jenis sudutnya adalah sudut siku-siku. Kita masuk ke materi SBDP. Pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya. Anggota pramuka harus bermanfaat untuk orang lain. Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurung kelapa. Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan. Tempurung kelapa dijadikan hiasan, alat permainan, dan juga alat menari. Menari dengan menggunakan tempurung kelapa. Pernahkah kamu menari tempurung? Cobalah ikuti kegiatan berikut ini. Siapkan 2 buah tempurung kelapa. Benturkan kedua bagian punggung tempurung sehingga berbunyi. Bunyikan sesuai dengan petunjuk berikut ini. Nah, di sini ada contoh gerakan tari menggunakan tempurung kelapa. Mari kita perhatikan ya, gerakan tari tempurung kelapa berikut ini. Gerakan tangan. Tepuk 1 kali di sebelah kiri dan secara bergantian. Posisi tangan sejajar dengan bahu. Nah, gerakan pertama ya, tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah. Sedangkan gerakan kedua, tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah. Dan gerakan yang ketiga, tepuk 1 kali di atas sebelah kiri atas. Dan gerakan yang keempat, tepuk 1 kali di sebelah kanan atas. Lakukan sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Nah, pertama di sini ada gerakan tangan, di mana gerakan tangan itu tepuk 1 kali di sebelah kiri dan kanan secara bergantian. Ya, posisi tangan itu sejajar dengan bahu. Kamu boleh perhatikan ya. Gerakan kaki dan tangan. Ya, 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Lakukan gerakan sampai 4 kali pada langkah kedua dan keempat tepukan tempurung. Dan gerakan kedua, letakkan kaki kanan di depan, tepukan tempurung 1 kali di depan. 3. Letakkan kaki kiri di depan. Tepukan tempurung 1 kali di belakang. Nah, selanjutnya gerakan kepala. Gerakan kepala menoleh ke kiri, tepukan tempurung di sebelah kanan. Kemudian lakukan gerakan sebaliknya. Kepala menoleh ke kanan, tepukan tempurung di sebelah kiri. Cobalah berlatih mengikuti gerakan tersebut. Lakukan berulang-ulang. Jika tidak ada tempurung kelapa, ganti dengan tepuk tangan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.